Awal-awalnya itu diwarnai dengan baper, masa perhitungan sama keluarga sendiri. Jadi ketika saya bilang ini mau raker keluarga, hah? Emang raker buat apa gitu? Masa ini keluarga mau diajak rapat kerja ke perusahaan? Kok kayak diungkit-ungkit gitu ya? Kalau kita evaluasi itu kayak bukan evaluasi, kayak sedang menyalahkan anggota keluarga lain gitu loh. Sampaikan, kita sepakati di awal, apa impianmu, apa yang bisa aku bantu. Jadi kita siap untuk support anggota keluarga lain untuk capai goalnya. Di raker keluarga saya yang seru tahun ini itu adalah pemilahan harta istri, pemilahan harta suami, pemilahan harta keluarga, dan dipilah harta perusahaan. Assalamualaikum para pengusaha. Nah, pengusaha itu walaupun predikatnya pengusaha, profesinya pengusaha, tapi kan kita masih tetap bagian dari anggota keluarga. Apalagi kalau pengusaha wanita nih seperti saya, perannya ganda. Jadi peran menjadi istri, peran menjadi ibu, peran menjadi anak, peran menjadi pengusaha itu sendiri. Nah, teman-teman, pasti kita merasakan ternyata support system kita sebagai pengusaha itu salah satu support system terbaiknya adalah keluarga. Nah, keluarga bisa jadi sangat mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis kita. Sedikit saja keluarga kita punya masalah, ngeblank. Semua strategi rontok, wawasan ilmu kayak hilang. Tapi jika keluarga mensupport penuh, kita itu kayak mudah cari ide. Kita mudah buat strategi. Ya, jadi ternyata ridho keluarga ini berpengaruh besar loh kepada pertumbuhan bisnis kita, perjalanan bisnis kita. Kadang-kadang kalau lupa kita nggak menyampaikan kebijakan kita di bisnis, kemudian kita tidak sampaikan ke keluarga, bisa jadi ini ngapain bisnisnya dibuat kayak gini gitu ya. Maka teman-teman, kalau kita sudah terbiasa menjalankan rapat kerja tahunan, raker, atau annual meeting di perusahaan, supaya klop nih dukungan keluarga kepada bisnis kita, maka alangkah baiknya kita juga melakukan raker atau annual meeting di keluarga. Kalau annual meeting di perusahaan kan bahas yang pertama prarakernya, bahas tentang capaian tahun kemarin, data-data keuangan, kemudian daftar isian masalah dan solusi, analisa SWOT-nya, itu dibahas di praraker perusahaan. Kalau raker keluarga gimana? Sama teman-teman. Jadi ceritanya seru banget loh ketika kita memulai raker keluarga. Awal-awalnya itu diwarnai dengan baper karena menganggap membahas sesuatu yang detail tentang keuangan antar keluarga itu adalah hal yang tabu. Masa perhitungan sama keluarga sendiri, awalnya seperti itu. Akhirnya baper. Kok kayak diungkit-ungkit gitu ya. Pemberiannya diungkit-ungkit, kesalahannya diungkit-ungkit. Kalau kita evaluasi itu kayak bukan evaluasi, kayak sedang menyalahkan anggota keluarga lain gitu loh. Nah, ini yang membuat awal raker keluarga itu baper. Tapi ketika berulang kali kita sampaikan apa yang menjadi tujuan utamanya, bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk saling bahasa Jawanya itu ngundet-ngundet atau menggaungkan jasa seperti itu tidak. Tapi kita sedang merencanakan kesuksesan keluarga kita. Kalau di raker bisnis sedang merencanakan kesuksesan bisnis, maka di raker keluarga kita sedang merencanakan kesuksesan keluarga, merencanakan kebahagiaan keluarga, supaya tahun ini lebih bahagia daripada tahun lalu, supaya tahun ini kita lebih sukses daripada tahun kemarin. Nah, setelah itu disadari tujuan utamanya, barulah mulai cair. Nah, serunya awal-awal ketika kita melakukan laporan presentasi untuk capaian setiap anggota keluarga. Kalau di bisnis kan capaiannya omset. Kalau di keluarga capaiannya apa? Perubahan diri, pengembangan diri kita. Tahun kemarin misalnya dari ibadah kita yang masih mundur-mundur sholatnya jadi tertib sholatnya. Dari kemarin itu yang males mager-mageran, sekarang sudah punya jadwal aktivitas. Dari yang kemarin itu suka
negative thinking, sekarang sudah vibe-nya mulai positif. Jadi itu adalah capaian yang perlu dipresentasikan. Kenapa dipresentasikan? Supaya anggota keluarga yang lain bisa memberi support. Otomatis pertamanya pasti ngasih apresiasi dong. Dan sedikit apresiasi dari anggota keluarga itu rasanya wah enak banget tuh dikasih apresiasi oleh anggota keluarga gitu ya. Nah, dan teman-teman ketika serunya raker keluarga dimulai dari pencapaian personal masing-masing di tahun sebelumnya, baik dari aspek spiritual, aspek sosial, aspek knowledge-nya, aspek bisnisnya, kemudian aspek-aspek fun dan healthy-nya. Itu capaian-capaian itu menjadi satu obrolan yang mungkin kalau nggak pas lagi nggak raker gitu juga nggak ngobrol segitunya. Terstruktur seperti itu enggak. Nah, jadi kalau pas raker jadinya bisa ngobrolnya lebih rapi, lebih terstruktur. Banyak aspek yang kita bahas. Dan kita akhirnya saling kenal loh satu dengan yang lain. Oh, ternyata goalnya si anak yang pertama ini kayak gini. Nah, akhirnya kita tahu juga goalnya anak kedua seperti apa. Dan kita sepakati di awal bahwa ketika ada anggota keluarga yang menyampaikan goalnya di tahun ini apa, kita berkomitmen seperti ini, apa impianmu, apa yang bisa aku bantu. Jadi kita siap untuk support anggota keluarga lain untuk capai goalnya. Nah, selain itu teman-teman ketika bahas capaian masing-masing, kita bahas goalnya, lalu muncullah strategi action plan-nya, kita mau ngedukung anggota keluarga lain itu apa. Dari goal pribadi coba ada ditarik benang merahnya. Lalu dibuat goal satu keluarga. Goal satu keluarganya apa? Dan ternyata ketika menyepakati goal satu keluarga itu lebih powerful. Karena semuanya menganggap itu adalah goalnya juga. Seru juga akhirnya. Nah, mulailah kita rapat strateginya. Setelah rapat strategi muncul beberapa komitmen untuk keberhasilan goal keluarga, next aku nggak akan melakukan kesalahan ini lagi. Itu muncul dengan sendirinya, nggak perlu kita tuding salahmu begini, itu nggak perlu. Dan itu nice banget. Nah, setelah tahu komitmennya, tahu strateginya, tahu komitmennya, maka diturunkan kepada action plan masing-masing personal, masing-masing anggota keluarga. Dan juga sampai muncul, kita sepakati nih, untuk strategi pengelolaan keuangan keluarga. Nah, dari profit beberapa perusahaan yang kita punya, divisi-divisi yang kita punya, kita kumpulkan tuh alur keuangannya kayak gimana. Terus dari alur keuangannya itu PIC-nya siapa yang jadi bendahara keluarga, siapa yang jadi bendahara grup. Nah, nanti dari situ kita sepakati juga bagaimana distribusi atau budgeting untuk setiap personalnya itu. Apakah kita membaginya berdasarkan kebutuhan, jadi mereka akhirnya mengajukan angka cukupnya mereka sendiri-sendiri. Anak mengajukan angka cukup, suami mengajukan, istri juga mengajukan. Jadi kita susun bareng angka cukup biaya hidup satu keluarga itu berapa. Itu diambilkan dari mana. Akhirnya kesusun tuh pola keuangannya keluarga seperti apa. Ditentukan PIC-nya, ditentukan draft pelaporannya, dan itu sepertinya sangat mudah kita untuk on the track. On the track sesuai dengan keputusan keluarga di raker itu. Awal saya melakukan raker keluarga lucu sekali. Jadi ketika saya bilang ini mau raker keluarga, emang raker buat apa gitu? Masa ini keluarga mau diajak rapat kerja ke perusahaan gitu. Nah akhirnya saya rubah kata-kata raker itu menjadi yuk kita ngobrol yuk, masa kita nggak menentukan arah masa depan gitu. Dan ketika kita tidak terbiasa rapat bareng ya, duduk lama sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya, kan bosen. Di menit ke 30 suami itu udah tertidur di atas meja. Nah di menit keberapa itu si kecil udah mau minta mainan, udah mau ke belakang dulu, pokoknya nggak rileks gitu ya, nggak menikmati rapat itu. Akhirnya kita pindah rapatnya kita di kebun binatang, kita gelar tikar, lalu kita ngobrolin, belum menjurus ke data, awalnya cuma ngobrol aja tentang impian anak-anak,
saya sampaikan ke suami ya. Saya sampaikan ke suami itu ya. Ini tahun depan ini kan anak udah waktunya masuk ke pondok ya. Terus yang ini sudah waktunya begini ya. Kita kira-kira anggarannya kita siapkannya kayak apa ya. Nah gitu. Atau kalau belum berani masuk ke anggaran, siapkan sikap kita ya. Kita dari orang tua nih harus lebih sabar. Karena anak-anak kita sedang masa transisi dari anak-anak ke remaja. Jadi kayak gitu-gitu. Kita buat menyamakan persepsi dulu. Setelah di kebun binatang bosen, pindah lagi tuh ke tempat makan. Nah jadi awalnya yang penting santai, yang penting tersampaikan. Nah kemudian ada juga di raker keluarga saya yang seru tahun ini, itu adalah pemilahan harta istri, pemilahan harta suami, pemilahan harta keluarga, dan dipilah harta perusahaan. Nah, jadi ceritanya mobil ini mobilnya siapa gitu kan dibahas. Nah, karena yang beli ayah bilang itu mobilku. Tapi aku belinya buat ibu. Oh, yang pakai ibu gitu. Berarti aku ini dihibahin mobil dari ayah gitu. Ya enggak, kamu ya beli dari aku. Wah, aku suruh beli mobilnya. Terus gimana kok suruh beli? Nah, akhirnya kita sepakatan. Si anak pertama bilang, udah. Ini mobil ini fungsinya untuk apa? Untuk ibu kerja. Kalau begitu support sistemnya ibu kerja. Mau mobilnya itu dimasukkan aset perusahaan apa keluarga. Akhirnya kita sepakat keluarga. Jadi keluarga harus beli mobil itu ke ayah. Nah pas beli ke ayah, saya ngerayu ayah dong. Ya kan ayah juga anggota dari keluarga. Kalau ayah anggota keluarga jadi ikut beli dong. Jadi kalau harganya nggak 100% aku belinya ya. Kalau ayah mau ikut nimbrung patungannya itu 30%, jadi saya bayarnya ke ayah minus 30% gitu. Akhirnya enggak, kamu kok enakin sendiri? Ya enggak enak sendiri. Nah, ini kan mobil kita, nanti yang pakai kan kita bareng-bareng. Tapi utamanya kan ibu yang pakai. Nah kalau utamanya aku yang pakai, emang kalian nggak pernah pakai gitu. Sebelum situasi memanas, akhirnya anak kedua bilang, ya udah itu mobil keluarga saja, silahkan Pak Romli sama Bu Ana tawar-menawar. Mobilnya dibeli harga berapa, pembayarannya nyicil atau cash, bagaimana bayarnya. Pak Romli bagaimana sepakatnya, seperti orang lain jual beli. Nah, kita menjadi saksi. Akhirnya deal harga. Kemudian cara bayar, kemudian yang bayar siapa, ngakak lagi, jadi saya ikut bayar lagi. Iya dong kan ayah keluarga gitu. Akhirnya sampai deal, sebentar, ini nanti ganti lagi apa enggak keputusannya gitu. Kalau ganti lagi, ibu pengen lagi itu gimana? Merubah lagi keputusan, enggak, bismillah ini disaksikan, ayo kita kita akadkan ini jual belinya kayak apa, gitu. Nah kemudian serunya lagi, ketika kita bahas tentang angka cukup, karena ada anak pertama, anak kedua sudah mulai bisnis, maka angka cukup kami itu menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Yang dulu biaya pendidikannya lebih tinggi, sekarang udah turun. Nah itu sepertinya anak-anak itu tetap pengen, anak pertama sampai kedua itu tetap pengen merasakan uang sakunya sebagai anak-anak kuliahan, anak sekolah gitu ya. Ya nggak bisa, udah nggak ada lagi. Akhirnya ada beberapa komitmen bagaimana kita menyelesaikan amanah, bagaimana komitmen setiap anggota keluarga itu untuk mengelola keuangannya masing-masing. Jadi walaupun awalnya hampir aja mepet-mepet ke ini ya, salah paham gitu ya, emosi gitu ya, tapi alhamdulillah akhirnya bisa sepakat. Nah, hari-hari berikutnya itu adalah lebih sepakat, lebih full meaningful. Jadi udah tahu benar ini arahnya kemana gitu. Jadi meminimalis kesalahpahaman. Nah, jadi teman-teman, kalau kita punya perusahaan aja, ada raker perusahaan, ada annual meeting perusahaan, maka keluarga kita juga harus ada annual meeting supaya kita lebih harmonis menjalani tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan menuju goal keluarga itu bisa tercapai dengan bahagia. Karena keluarga adalah harta yang paling berharga.
keluarga adalah support system pertama untuk kita dan untuk bisnis kita. Pasti kita semua pengusaha menjalankan bisnis ini salah satunya adalah karena ingin membahagiakan keluarga. Jadi supaya klop tuh yang mau membahagiakan sama yang mau dibahagiakan itu klop caranya. Karena kalau nggak sama bisa jadi yang satu pengen dibahagiakan dengan cara ini, ternyata yang lain membahagiakannya dengan cara yang berbeda. Yang satu sudah ikhtiar pol-polan untuk membahagiakan, yang dibahagiakan nggak kerasa apa-apa. Kan nggak ketemu akhirnya. Nah, dengan raker, keluarga, kita bisa duduk bareng, saling kenal, bisa support, kemudian kita meminimalis kesalahpahaman, akhirnya harmonisasi dalam keluarga bisa dibangun lebih baik lagi. Oke.